Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Sayyidina wa maulana Muhammad Imamil anbiya wal mursalin Sayyidil awwalin wal akhirin Hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya was salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wad'uuhu yastajib lakum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wastaghfiruhu yaghfir lakum. Yaqulu subhanahu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbuna fi ayatin ukhra yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yarhamkumullah, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini berada dalam waktu yang mulia, pada bulan yang penuh dengan keberkahan, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sambil terus bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Nikmat yang lahiriah maupun nikmat yang batiniah. Nikmat lahiriah berupa tampilan kesehatan lahiriah kita maupun nikmat-nikmat yang dapat kita sentuh, kita raba dan kita nikmati dengan indera peraba dan perasa maupun seluruh panca indera kita. Ada yang nikmat yang dapat dinikmati hanya dengan dilihat, ada yang didengar, ada yang dicium, ada yang diraba dan ada yang dirasa dengan lidah kita atau diraba dengan kulit kita. Semuanya itu adalah nikmat, baik yang diberikan kepada kita, orang-orang yang ada di sekitar kita dari orang yang kita cintai, maupun para sahabat, handai taulan dan rekan-rekan kita sejawat. Kemudian nikmat yang batiniah berupa iman dan Islam, al-ihsan, diberikan oleh Allah ketawaduan kita, kekhuduan kita, dan kekhusyukan di dalam hati kita. Lalu kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat-nikmat yang lainnya yang terkadang nampak dia secara zahir padahal dia batin, tapi dia juga terlihat secara batin karena tidak mampu dirasakan oleh seluruh manusia, tapi juga dia nyata secara zahir. Apa itu nikmat waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita? Seandainya kita berada di wilayah yang tidak ada perputaran matahari dan rembulan,
maka tentu kita tidak mengetahui kalau waktu itu sudah berputar di antara kita. Misalnya kita dikurung di dalam bunker, kita tidak bisa melihat siang malam. Kita tidak tahu ada waktu yang berputar dan berkolaborasi dalam kehidupan kita. Berarti ini tidak nampak sama kita. Tapi ketika kita berada di permukaan, kita akan melihat perputaran siang dan malam, pagi dan petang. Sehingga kita tahu bahwa waktu itu ada secara zahir bersama kita. Atau secara transendental, secara spiritualitas, banyak orang tidak menyadari Allah memberikan waktu kepadanya suatu saat dia nanti akan diberhentikan oleh waktu. Dia akan kembali kepada Allah. Di mana sebahagian daripada kita sangat mengetahui adanya nikmat waktu ini. Kita bisa ambil contoh sidang jamaah yang dirahmati Allah. Betapa banyak di antara kita tidak menyadari bahwa kita telah memasuki bulan Muharram tahun 1447 Hijriah. Baru kita sadar karena ada dari rekan-rekan anggota grup yang mengirim kepada kita selamat tahun baru 1 Muharram 1447 Hijriah. Sebelumnya kita tidak tahu. Karena kita lalai dengan kehidupan kita. Lalai dengan persoalan masing-masing. Kita sibuk dengan dunia kita, di mana lupa yang paling utama yaitu waktu yang merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka salah satu cara mengisi waktu di bulan Muharram ini dan untuk seterusnya adalah dengan banyaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa di mana-mana. Saat kita teringat kepada diri kita sendiri, kita berdoa, ya Allah, sehatkan jiwa ragaku. Ya Allah, berkahi hidupku. Ya Allah, limpahkanlah rezeki kepadaku. Ya Allah, panjangkan umurku. Ya Allah, jagalah diriku dari berbagai persoalan yang dapat menghimpit diriku. Ya Allah, lindungi diriku ini dari berbagai macam kejahatan, baik kejahatan manusia yang disengaja maupun yang tidak disengaja, maupun kejahatan syaitan serta fitnah dalam kehidupan ini. Ini kita ingat selalu, sehingga Allah akan memproteksi kita. Bila kita ingat kepada anak-anak kita, maka kita terus berdoa, serahkan mereka kepada Allah. Ya Allah, anak-anakku. Lalu kemudian terbayang kaleidoskop kehidupan dia dari masa kecil kita timang-timang sampai dengan saat ini. Allah terus menjaga dia dengan berbagai macam ujian yang datang menghadang, menghampiri, bahkan terkadang membuat dia gelisah sampai kepada menangis. Seakan hampir dia berputus asa, tapi Allah masih menguatkan dia. Ya Allah, anak-anakku, jaga dia dari berbagai macam hal yang dapat membuat dia gelisah, gundah, bersedih hati, bahkan sampai berputus asa. Ya Allah, panjangkan umur mereka, berkahi umur mereka, limpahkan rezeki, luaskan pergaulannya dengan akhlak dan kemuliaan serta budi pekerti yang luhur lagi mulia. Ini kita minta sama Allah. Teringat istri kita, mohon kepada Allah jaga dia. Dari semenjak dulu terbayang lagi ketika dia jauh dengan kita, baik kita tinggalkan di rumah atau dia yang meninggalkan kita karena ada tugas misalnya. Kita minta untuk Allah lindungi. Banyak kejadian di jalan, kecelakaan lalu lintas, dilihat oleh mata yang penuh dengan dengki, juga penuhi dengan nafsu dan birahi, sehingga istri kita terjaga kemuliaannya. Teringat kepada ayah dan ibu kita, kita berdoa.
seluruh gerak dan diam kita isi dengan doa. Apa itu doa? Doa adalah permohonan, yaitu permohonan dari tingkat yang bawah kepada tingkat yang tinggi dan mulia. Itu namanya doa. Kita minta sama Allah, kita rendah sebagai hamba. Allah sebagai Tuhan pencipta kita. La ilaha illahu. Di dalam surat Ghafir disebut, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, Tuhan kalian berfirman, berdoalah, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadat kepadaku. Mana ibadat yang nampak sama sekali di sini? Doa. Karena awal pangkal ayat menyebut berdoalah. Lalu Allah ikuti, yang sombong dari beribadat kepadaku. Jadi konteksnya adalah yang sombong dari berdoa kepadaku. Orang yang tidak berdoa itu orang yang sombong. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam surga kelak nanti dalam keadaan hina dina. Hina dia. Karena tidak pernah meminta kepada Allah. Ataupun meminta tapi saat dia terdesak, walaupun bagi Allah itu baik, bagus, kapanpun seorang hamba kembali kepadanya, memohon kepadanya, Allah akan beri. Tetapi dia punya akhlak yang tidak sopan kepada Allah. Seakan-akan dia memveto Allah ketika keinginan nafsu dan syahwat atau keinginan hajatnya tidak kesampaian, baru dia minta sama Allah. Seharusnya tidak demikian. Kapanpun, dimanapun, dalam situasi bagaimanapun, kita harus minta kepada Allah. Abu Nas As-Siraj atau Sirajuddin radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku bertanya kepada para guru-guruku, mengapakah kita harus berdoa sementara kita telah menyerahkan urusan kita semuanya kepada Allah? Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Dalam ayat lain, wa ana awwalul muslimin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan berserah diri pada Allah, agama Islam. Balqis ketemu dengan Nabi Sulaiman, menyadari kekeliruan akidah dan keyakinannya sebelumnya atau kepercayaannya, dia mengaku, aku menzalimi diriku sendiri wahai Tuhan, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Serah diri semuanya itu. Besoknya bagaimana kejadian? Masa lalu kita yang telah berjalan bagaimana harus ditanggapi oleh keadaan? Biar Allah yang handle. Kita tidak bisa merubah lagi. Karena sudah terjadi. Tapi persepsi manusia terus melihat masa lalu kita. Kepada Allah kita serahkan. Bila yang salah diampuni, yang baik maka akan Allah limpahkan pahala yang berlipat ganda. Allah yang handle. Ke depan Allah yang handle. Saat ini juga Allah yang handle. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa diajarkan. Aku bertanya kepada Abu Nas As-Siraj, kepada para guruku, mengapakah kita harus berdoa sementara kita telah menyerahkan segala sesuatu kepada Allah? Gurunya menjawab, itu dikarenakan karena dua aspek. Pertama adalah tazyinuz zawahir, ya, bil inqiyadi wal khidmah,
untuk menghiasi zahir kita ini, tampilan lahiriah kita, dalam wujud siap mengkhidmah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita berdoa itu khusyuk. Ya. Kita berdoa itu khusyuk. Tunduk begini, angkat tangan lagi. Bahkan Rasulullah SAW sampai nampak kedua bagian dalam dari bawah lengannya itu warna putihnya cemerlang sekali, diangkat tangan, tanda khusyukan. Walaupun ketika diangkat matanya begini ke bawah, bukan diangkat ke atas, karena Nabi pernah ditegur oleh Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dulu Nabi sedang salat lihat ke atas, apakah ada turun Jibril karena keinginan supaya Ka'bah itu jadi kiblat umat Islam. Karena kiblatnya itu ke Baitul Maqdis. Di Mekah Nabi salat, Ka'bah berada di antara Nabi dengan Baitul Maqdis. Walaupun hadapannya ke Baitul Maqdis, tapi mengenai Ka'bah. Begitu mulianya Ka'bah dalam kepribadian Nabi. Walaupun perintah itu belum ada, perintahnya ke sana. Tapi di Madinah sampai 17 bulan mereka masih menghadap ke kiblat Baitul Maqdis. Nabi mohon pada Allah. Turun ayat. Kami telah melihat matamu melirik ke langit. Walaupun nanti ditegur, jangan berdoa itu ke bawah. Mata kita tanda khusyuknya kita, khuduknya kita, tadarru' lahiriahnya itu, dalam hati khusyuk. Itu yang pertama. Hiasi tampilan lahiriahmu sebagai seorang hamba yang siap untuk berkhidmah kepada Allah. Yang kedua, kata guru Abu Nas As-Siraj, i'timaran li amrillahi subhanahu fil ibadah atau fid du'a. Karena kita menjalankan perintah Allah. Allah perintah, berdoa kalian. Karena engkau perintah ya Allah, maka aku pun melaksanakannya. Karena itu kita berdoa itu ibadah. Jadi berdoa jangan sampai memveto Allah, lalu menjadikan doa kita itu sebagai sebab untuk mendapatkan pemberian dari Allah. Bukan. Karena semua kebutuhan kita telah ditanggung oleh Allah. Yang belum jelas bagi kita adalah kampung akhirat. Kalau hidup dan kehidupan sudah jelas. Oh, saya susah makan. Berapa kali Anda makan? Tapi Ustaz bilang sudah ditanggung oleh Allah. Berapa kali Anda makan? 2 kali sehari. Ada orang yang makan sehari sekali, tapi dia hidup. Ada orang yang 3 hari sekali makan, tapi dia hidup. Kalau kita makan 1 hari sekali, alhamdulillah. Jangan mengeluh. Bersyukur pada Allah. Ada orang 3 hari sekali. Ada contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa di hari biasa itu sauma wisalin, puasa 3 hari. Seandainya para sahabat tidak mengikuti Rasulullah karena sudah dilarang, karena nanti menyusahkan umat, ikut juga sahabatnya. Seandainya bukan karena kalian, kata Rasulullah, aku akan tambah lagi puasanya. Jadi 4, jadi 5 hari sekali baru makan. Itu pun makan waktu sahur, sekaligus berbuka. Ada waktu Nabi 3 bulan berturut-turut hanya makan kurma dan air. Dapurnya tidak berasap. Hidup, bersyukur. Afala akuna abdan syakura. Bukankah sebaiknya aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi bukan dunia. Bila pun kita meminta dunia, Rabbana atina fid dunya
Itu karena perintah. Itu karena untuk berhias diri dengan doa. Lahiriah kita betul-betul khusyuk kepada Allah. Khudu, tadarru, dan tawadhu kepada Allah. Kita duduk dengan sopan. Karena itu Nabi ajar, kalian bukan menyeru zat yang tuli dan juga lagi buta. Bukan. Dia maha melihat, dia maha mendengar. Maka sopan, jangan berteriak-teriak. Apalagi tidak menghargai hak-hak daripada rububiyah. Jadi doa pertama adalah izharan li'ubudiyatik. Yang kedua adalah qiyaman bihuquqir rububiyah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini persepsi kita dengan doa, mulai dari tahun baru ini kita akan jalankan ke depan insyaallah, maka doa kita itu tidak pernah kita persepsikan sebagai sebab yang akan menghadirkan atau mengakibatkan datangnya pemberian dari Allah. Kita sudah diatur dulu, kita datang kemudian, doa kita baru hari ini. Sementara rezeki sudah diatur. Seharusnya sebab itu duluan daripada akibat. Karena itu bukan kita yang menjadi sebab atau doa kita. Tapi memang berdoa itu adalah ibadat. Berdoa itu adalah ketundukan. Jemaah yang dirahmati Allah, ada orang berdoa dalam waktu yang tidak sedikit. Katakanlah dia berdoa selama 5 kali sehari semalam setelah salat. Apa yang dia minta? Sesuatu yang sangat mendesak. Misalnya hutang. Ya Allah, hutangku telah jatuh tempo. Bantu wahai Tuhan. Ya Allah, mobil kreditku sudah 2 bulan macet. Bantu Tuhan. Ini yang ketiga dipotong, habis. 2 hari lagi Tuhan. Dia berdoa 2 hari. Rupanya tidak diberikan. Padahal dia sudah menangis. Padahal dia sudah menunduk. Padahal dia sudah bangun tengah malam. Waktu yang paling mulia. Sepertiga yang akhir di setiap malam dia bangun. Setelah 1 pekan dia berdoa demikian. Rupanya tidak kunjung datang. Dia sudah memelas kepada Allah. Dia sudah mendesah. Dia sudah berbisik, kadang-kadang dia menekan suaranya dalam bisikannya, ya Allah, besok ya Allah. Setelah itu mobilnya ditarik, jaminannya disita, hutang tidak terselesaikan. Lalu dia tidak berdoa lagi. Ini kita telah memfitnah Allah. Karena Nabi mengajarkan kita 3 kesempatan dari doa. Pertama adalah kita diberikan persis sebagaimana yang kita minta. Yang kedua adalah disimpan sehingga nanti hari akhir baru diberikan oleh Allah. Yang ketiga, tidak diberikan persis sebagaimana yang kita minta, tetapi dihilangkan atau dijauhkan kita dari mudarat yang setimpal dengan doa yang kita minta. Ini 3 kemungkinan dari doa yang kita minta. Jadi bagi kita harus kita persepsikan ketika kita menyadari bahwa tidak dikasih, sesungguhnya itu adalah pemberian. Kenapa demikian? Karena Allah sudah menjamin dalam Al-Quran di banyak tempat, minta pasti kuberi. Dan itu harus ada iman. Kita minta pasti diberi. Tapi kita tentu berusaha dengan memperbaiki doa kita. Nabi mengatakan 3 hal pula di mana doa itu harus muncul dalam perbaikan. Pertama apa? Dia tidak memaksa, malam yasta'jil. Jangan paksa Allah. Besok ya Allah, bulan depan ya Allah, tahun depan mesti. Kalau tidak laku habis sudah aku. Jangan. Harus untung usahaku. Kalau tidak habis sudahlah. Jangan. Walaupun kita tidak ucapkan, tapi persepsi dalam hati kita nih, risaunya kita itu memveto Allah karena iman kita belum kita perbaiki. Jadi jangan memaksa, kata Nabi.
Yang kedua, ma lam yad'u bi itsmin. Jangan menyeru dengan sesuatu yang sifatnya dosa. Ya Allah, dalam pikiran, rezeki besok dapat, dibayar uangku sekian miliar, langsung ke Medan. Untuk apa? Langsung ke Jakarta, langsung ke Thailand. Mau kemana? Ke pantai, mau tidur-tiduran bersama PSK di sana. Dosa, tidak boleh. Ya Allah, kasih jabatan ini untukku. Dalam persepsi adalah untuk bisa korupsi, untuk bisa gratifikasi, dan seterusnya. Dosa. Jangan, kata Nabi. Yang ketiga, tadi yang kedua, malam yad'u bi itsmin wala qati'ati rahimin. Bukan pula untuk memutus tali silaturahim. Ya Allah, ya Tuhanku, aku dihina terus sama dia dari kemarin. Sebelah mata dia lihat, kasih aku rezeki yang banyak, jadi kaya sekaya-kayanya. Walaupun tidak harus seperti Nabi Sulaiman, pokoknya kaya. Biar si Fulan tahu tuh, besok jangankan ya aku traktir dia, mekarat pun dia tidak akan kubayar. Ini memutus silaturahim, atau dengan keluarga, atau dengan istri, dan seterusnya. Jadi 3 kemungkinan ini dari doa yang akan diberi oleh Allah, dan 3 faktor yang menyebabkan doa kita itu dia lurus berbanding sampai kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada gangguan. Jadi ibadat kita, zahiriah kita yang tampil dalam keadaan tawadhu dan khudu' benar-benar dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sidang jamaah yang dirahmati Allah, di surah Ar-Rahman ayat 29 dan ayat 30 tadi sudah Imam Khatib bacakan, bahwa Allah berfirman, yas'aluhu man fis samawati wal ardh. Memohon dan meminta kepada Allah siapapun yang ada di langit dan siapapun yang ada di bumi. Kulla yaumin huwa fi sya'ni. Setiap hari Allah di dalam urusan mengatur kebutuhan-kebutuhan hambanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka atas nikmat Tuhanmu manakah wahai manusia dan jin yang telah kalian dustakan. Iman dalam persepsi terhadap doa seharusnya seperti itu, dan ini adalah tahun baru untuk melangkah agar kita terus terhubung dengan Allah dalam berbagai situasi apapun. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat khutbah yang singkat ini. Semoga Allah merahmati kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.